Selamat pagi, gue Teddy dan balik lagi bersama gue. Kali ini kita akan update terbaru untuk pintu. Tapi gue nggak akan update tentang eh, apa namanya screenshot lagi ya. Jadi oke. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat cuan untuk teman-teman yang udah ikutin gue selama 3 bulan yang lalu, 3 bulan sebelumnya ya. Karena 3 bulan sebelumnya itu gue udah ngingetin ke teman-teman semua untuk kayak melakukan hedging atau hedging ya. Kalau belum tahu tentang hedging itu ibaratnya kalau di investasi itu adalah pembagian uh, bukan diversifikasi ya, misalnya nih kayak timbangan nih, si timbangan ini tuh perlu stabil. Ketika satu timbangan ini di bawah atau turun, maka yang ini akan naik kan. Nah, kita bisa mengambil selisih dari yang naik ini untuk menutupi resiko dari turunnya harga ini. Itu namanya hedging. Jadi misalnya aset kripto kita, aset investasi kita lagi turun, ya kan? Kita imbangi dengan sesuatu hal lain yang naik. Jadi ini yang turun ini bisa ya ada hiburan sedikit lah di atas ini. Nah, itu dia. Jadi di sini adalah USDT atau gue nabung dolar, dan di sini adalah investasi saham dan kripto gue. Jadi biar bisa rebalancing seimbang gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kita sudah cuan hari ini karena dolar sudah masuk di harga 14.009. Oh, udah nggak kelihatan. 14.968, hampir mendekati 15.000 seperti prediksi yang gue sempat bilang sebelumnya. Ya. Nah, ini di aplikasi toko kripto by the way. Nah, kalau misalnya di keuntungannya kalau kita nilai itu, gue mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama dari hasil staking kemarin tuh gue sudah melakukan penjualan ya teman-teman. Gue udah jual karena ya kemarin kan gue sempat bilang nggak apa-apa deh, ke hampir 15.000 mungkin bakal gue jual gitu. Walaupun masih banyak statement orang-orang yang bilang wah ini kayaknya bakal ke 16.000 nih, tapi kayaknya kalau gue sendiri, gue nggak mau mengharapkan terlalu besar ya dari dolar ini, karena kan ya jangan terlalu bahagia lah gitu loh. Ini soalnya masalah ekonomi kita gitu. IDR kan tertekan terus juga, kasihan gitu. Nah, jadi gue melihat ada peluang lain, jadi gue akan masukin ini di saham dan di kripto mungkin. Nah, ini totalnya ada yang kemarin ya, kalau kita total itu sekitar 42.300.000-an ya. Nah, benar. Nah, kemarin itu kan cuma 41.500. Jadi sekarang nilainya sudah ke 42.350.000. Lumayan, naik sekitar 800. Dan keuntungan ini juga ditambahkan dengan keuntungan ini. Jadi kemarin averaging atau nilai total pembelian USD gua adalah sebesar 14.500, dan gue dapat untung itu, gue nggak mau pusing-pusing ya, 400 rupiah. 400 rupiah itu sudah bersih, dipotong pajak dan fee ya, jadi totalnya sekitar 1 jutaan, 1.100.000 lah ya. Jadi kita dapat dua. Yang pertama dari pendapatan apa namanya, aduh kehapus lagi. Oke, jadi kemarin itu total dapatnya gue dari hasil investasi USDT adalah sebesar 1 juta sekian, gue lupa totalnya berapa, 1 juta sekian lah ya. Lalu dari sini 1 juta, jadi totalnya 2 juta rupiah ya, dengan simple ya, nggak perlu trading gitu. Di masa bear market yang nggak jelas ini, cuma modal simpen aja. Tapi itu perjuangannya panjang banget selama 3 bulan. Kira-kira kalau kalian itu kuat nggak nungguin 3 bulan? Kalau gue sih kuat, karena nggak ada investasi yang aman dan tidak bodong ya, yang waktunya lama. Itu nggak ada. Rata-rata yang memang benar investasi itu waktunya memang lama sekali. Itu 3 bulan loh untuk dapat 2 juta. Tapi ya buat gue itu udah oke, udah worth it dibandingkan dengan kita save di bank gitu. Kalau bank kan untuk jajan aja, tapi gue melakukan hedging atau investasi lain yang jujur aja mungkin orang lain nggak kepikiran hal yang kayak gini. 2 juta lumayan banget. Jadi total ya udah banyak lah. Nah,
gitu ya. Jadi kalau terus gimana nih, mau dijual apa enggak ya itu terserah kalian. Karena gue beli di harga murah, ya 14.500 total averaging gue. Ya udah, dan gue udah dapet untung 2 juta, menurut gue oh udah oke deh, gue akan investasi di hal lainnya kemungkinan. Atau mungkin menunggu USD-nya turun dulu, mungkin ke balik lagi ke 14.500 ya. Tapi gue nggak yakin sih, maksudnya akan sama polanya seperti itu karena memang jarang banget terjadi kayak gini. Hal ini terjadi karena ya ada kemarin ada The Fed, terus juga ada berita dari war gitu-gitu kan, terus ada perlambatan ekonomi Cina yang menyebabkan perlambatan ekonomi di seluruh dunia, inflasi, dan ada kenaikan suku bunga dari hampir banyak bank kecuali Bank Indonesia yang masih nahan di 3,5. Nah, kira-kira gitu. Ya udahlah ya, kalau gue sih udah cukup. Makasih untuk teman-teman yang udah ikutin video ini, dan terima kasih juga untuk Pintu yang sudah memberikan fitur staking USDT, jadi teman-teman bisa lebih banyak mengadopsi kripto. Tapi gue kembali lagi, gue kan menggunakan toko kripto karena toko kripto itu kita bisa melakukan penjualan ya dengan split yang kecil, jadi enak main tektokan itu enak gitu. Kalau di Pintu nggak bisa karena ada split harga yang lumayan berasa sih gitu. Jadi mungkin kalau sekarang dolar 14.900 kita bisa beli di Pintu 15 ribuan ya, itu kan kayak mahal gitu. Itu cuma buat contoh aja sih yang di Pintu tadi. Oke, thank you banget yang udah tonton video ini, dan bye bye. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah.